Ada beberapa ya di sini tentang asesmen yang sebenarnya ingin nanti kenapa kok asesmen? Karena kita arahnya ke membuat soal dengan AI nanti. Jadi sebelum kita memang teknologi AI misalnya membantu kita membuat soal dengan mudah. Tapi kita sebagai guru juga sebagai filter. Nanti soal ini cocok nggak? Cocok nggak dengan kurikulum Merdeka? Cocok nggak dengan tujuan pembelajaran? Cocok nggak dengan CP yang kita buat? Dengan modul yang kita buat misalnya. Jadi sedikit saya berikan pengantar seperti apa sih asesmen-asesmen yang perlu kita buat, yang kita bisa sebagai guru adalah pemegang, fasilitator bagaimana agar tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, prinsip asesmen diantaranya ada 5 yang saya pahami. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi, menyediakan informasi, umpan balik untuk guru, juga umpan balik untuk peserta dan orang tua. Jadi di asesmen itu sudah paham bahwa nanti kalau saya melaksanakan asesmen nih, pasti nanti ada umpan balik untuk kegiatan-kegiatan belajar untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi rangkaian asesmen, perencanaan pembelajaran, dan kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan, tidak bisa terpisahkan. Ya, kita nanti akan membuat soal dengan mudah, tapi ini harus disesuaikan dengan perencanaan, dengan umpan balik yang memang bagian dari prinsip asesmen. Ya, mungkin ini sekilas-sekilas saja, Bapak Ibu hebat. Bagaimana kita prinsip-prinsip membuat asesmen? Iya, mendukung proses, bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan, terutama pada asesmen formatif, menilai, mengambil keputusan. Jadi itulah gunanya asesmen. Kemudian juga menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Jadi di kelas poin ini bisa kita membuat asesmen diagnosis, nanti kita praktekkan ya. Dan semua asesmen yang kita buat adalah mengacu pada CP, karena kita mengacu pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah di antara lain prinsip asesmen yang lain, adil, valid, dipercaya, ya, mencakup bisa membahas tentang kemajuan dan pendidikan dan pembelajaran, dan menjadi keputusan untuk langkah selanjutnya. Prinsip yang keempat, yang paling penting adalah kita sebagai guru perlu menghindari. Kadang kan kita fokusnya pada asesmen sumatif, jadi pada PAS atau PAT aja. Kita menggunakan tes hanya dari guru saja tanpa mengetahui kebutuhan siswa. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian kita membuat instrumen asesmen tidak sesuai dengan TP. Nah, ketika nanti kita bikin soal nih, lihat kelas poin baik melalui kita bikin sendiri dengan fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanang dan Pak Imam kemarin, ataupun kita melalui AI nanti, tapi intinya instrumen asesmen harus sesuai dengan TP. Kemudian melaksanakan asesmen harus kita hindari hanya untuk ngisi rapot, karena pada asesmen itu adalah kita lakukan secara berkelanjutan untuk setiap pembelajaran kita lakukan. Jadi formatif, walaupun misalnya satu soal saja. Nah, itu kalau pakai kelas poin enak banget tuh, ya. Jadi kita gunakan seperti kita sesuaikan dengan karakteristik. Nah, saya pakai tools aja ah. Yang di kelas poin ada tools pena. Kemarin sudah dijelaskan ya kali ya sama Pak Nanang. Saya klik tools pena di bawah, kita pilih warna merah. Nah, saya boleh pakai tools pada kelas poin. Nah, jadi asesmen ini mempertimbangkan, kita harus mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran. Ya, misalnya kalau IPA ya, kalau kita misalnya bagaimana ada proyeknya, bagaimana karakter dimasukkan ke dalamnya, ada ciri-ciri ya khusus. Kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik. Nah, ini bisa kita ketahui dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal-awal pekan ini. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan capaian pembelajaran.
tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, dengan media kelas point ini sangat saya sebagai guru memang benar-benar sangat terbantu ya. Nah, Bapak Ibu nanti pasti sudah menginstal ya, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Imam dan Pak Nanang kemarin. Saya lanjutkan ya. Iya, oke. Bapak Ibu, untuk prinsip selanjutnya adalah guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, memastikan bahwa antar guru mampu melakukan asesmen secara adil, konsisten, komunikasi, klarifikasi, yaitu diantaranya ya, memberikan laporan bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, data berguna untuk peningkatan mutu pembelajaran.